Selamat datang di Teman Ngopi, ngopeni pikiran. Kali ini kita ngopi di Pepper Hills, Bali. Kintamani. Kintamani. Ini ngopi santai siang hari bersama teman-teman rombongan Soul Journey. Siang-siang gini enaknya ngobrolin apa ya? Ngobrol apa aja. Ngobrol apa aja ya? Ngobrol apa aja. Bukan ini sudah itu punya siapa? Ngobrolin yang dipesen, ngobrolin cake. Ngobrolin yang adem-adem itu kayak gimana, Mus? Ini hostnya taunya yang hot-hot aja. Enak banget. Bunda yang nggak lagi Mami, Papa, mintain Mbak Bunda. Ini kayaknya yang pesen ini kebanyakan kopi ya. Ternyata kita semua suka kopi. Oh iya, ada ice coklat juga, ada yang fresh juice juga. Dragon. Ini ya. Oh. Kondimennya belum. Apa? Oh, pertanyaannya dimulai dari Mas Robi. Gini Pak, kalau kita itu bersyukur ya, mungkin ketika kita makan kayak gini kan bentuk kesyukuran, bentuk kenikmatan. Iya. Nah, korelasinya tentang ketika bersyukur itu ditautkan atau disandingkan dengan saat ini dan dengan perayaan. Nah, kadang kan nantinya bersyukur itu juga kadang mengingat tentang masa lalu. Oh iya, saya bersyukur dulu ini gitu. Jadi apa korelasinya ataupun keterkaitannya antara bersyukur tentang saat ini dan definisi yang sering Bapak katakan tentang merayakan kehidupan. Iya. Ya, kayak gitu Pak. Oke. Kemarin ada yang salah paham ya tentang merayakan kehidupan. Jadi dianggapnya merayakan kehidupan itu yang seneng-seneng aja. Ya kayak gini kita bisa ngopi bareng, pergi bareng itu merayakan kehidupan gitu. Jadi kadang mereka akan bilang bahwa kita yang selalu menyerukan simbol merayakan kehidupan itu hidupnya hedon. Karena kemarin main di YouTube Short. Apa karena yang Kintamani kita ini gitu apa terus ya? hedon gitu. Jadi itu dianggap kita itu hidupnya hedon. Karena merayakan kehidupan itu hanya yang seneng-seneng gitu. Nah, kalau merayakan ini memang terbatasnya dengan terminologi bahasa lagi kan. Kalau merayakan itu menerima semua hal dengan sukacita. Berarti kan kalau kesedihan kita terima dengan sukacita, itu merayakan juga kan. Kita sedang sedih gitu. Kita sedang marah, kita sedang cemas gitu. Tapi kita terima dengan sukacita, ya berarti kan itu merayakan juga. Kita lagi duduk di pinggir jalan misalnya, nggak punya uang, mau beli kopi juga nggak punya uang, tapi sukacita, sedih gitu. Tapi sukacita, itu kan merayakan juga. Jadi tidak terbatas pada hal-hal yang berpesta, setiap hari pesta, setiap hari senang-senang gitu kan. Bukan, kalau merayakan hanya sebatas itu berarti kita membatasi, menyempitkan, membatasi dan kemudian menolak hal-hal lain gitu. Jadi kalau merayakan ini kita menerima semua hal dengan sukacita, maka kondisi apapun, peristiwa apapun ya, bisa kita rayakan, bukan hanya foya-foya gitu. Nah lalu bersyukur gitu.
sebenarnya bersyukur itu tidak ada korelasinya dengan saat ini, nggak ada. Karena bersyukur itu bisa bersyukur karena masa lalu, bisa bersyukur karena sekarang, bisa juga bersyukur karena masa depan, walaupun belum ada ya. Tetapi kita bersyukur, saya masih ingat masa depan, itu kan bersyukur kan, sehingga masih punya semangat, masih punya spirit. Jadi nggak ada kaitannya. Bersyukur harus berada dalam kondisi saat ini, gitu kan, nggak ada korelasinya. Dan bahkan tidak ada orang yang secara letterlah atau harafiah itu berada dalam kondisi saat ini, kan nggak ada. Karena begitu saya mengatakan saat ini sudah lewat lagi. Jadi saat ini itu bukan berhenti. Saat ini itu bukan berhenti. Kalau saya mengatakan saya menikmati momen saat ini, artinya bukan saya berhenti menikmati saat ini, bukan. Kalau mau kita artikan panjang, saya bisa mengikuti momentum-momen gitu saat ini. Bukan yuk kita present. Orang pasti akan ada yang nyanggah. Nggak bisa dong kalau kamu saat ini momen present, itu sudah jalan. Ini sudah lewat. Nah, menikmati saat ini itu kita bisa mengikuti momentum-momen, bukan berhenti di saat yang ini gitu. Jadi kembali lagi, kalau syukur ya nggak ada kaitannya dengan saat ini. Masa lalu pun bisa kita syukuri, masa depan juga bisa kita syukuri. Jadi tidak terbatas hanya itu. Begitu. Lanjut Pak, menarik, saya jadi ingat tentang ini Pak, The Power of Now ya, buku yang lumayan ramai itu dan juga sering dipakai referensi ya di kalangan spiritualis. Nah, kemudian memaknai The Power of Now itu, nggak tahu ya, saya belum baca secara utuh ya, membaca itu. Pokoknya ya kekuatan saat ini tuh bisa menjadikan kita ini gitu. Jadi dicarikan ininya, manfaatnya gitu, bahwa dengan kekuatan The Power of Now itu membuat kita jadi makin berlimpah misalnya. Makin ini. Itu gimana tuh Pak, pendapat Pak Agung? Make sense ya. Kalau itu make sense, artinya the power of now atau kekuatan yang muncul dari saat ini itu lahir karena kita tidak terikat dengan masa lalu dan tidak cemas akan masa depan. Jadi energi atau atensi yang kita curahkan itu kita bisa mencurahkan penuh untuk saat ini. Makanya dikatakan the power of now, karena energinya penuh di saat ini. Misalnya saya bekerja gitu, ya kerjanya kan jalan kan, momentum-momen. Nah artinya atensi saya, energi saya bisa penuh di momentum-momen. Makanya dikatakan the power of now. Tidak tersedot untuk menyesali masa lalu, tidak terkuras juga untuk mengkhawatirkan masa depan. Ya intinya itu, kalau di the power of now, dan make sense kalau dikatakan the power of ya. Make sense, karena powernya bukan power bukan power kekuatan yang super power. Nah, yang super power artinya kita bisa mencurahkan atensi penuh sehingga bisa maksimal kan melakukan apa saja. Baik. Kalau saya galau kan masa lalu, artinya kan saya tidak bisa maksimal kan untuk mengerjakan sesuatu di saat ini. Atau kalau saya khawatir di masa depan gitu, saya juga nggak bisa maksimal di saat ini. Maka istilahnya dikatakan the power of now. Nah, apapun juga ya, itu hal apapun juga. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, sambil ngopi. Gini Pak Agung, tadi saya terlintas ketika membahas tentang bersyukur itu kok saya terlintas, mungkin nggak ketika bersyukur itu kita membungkam atau meredam letupan energi penciptaan, energi pemeliharaan, dan energi penghancuran. Karena saat bersyukur itu saya membayangkan segalanya kok jadi diam. Atau seperti apa?
pada saat Bersyukur. momen bersyukur memang tidak ada kata-kata yang terucap. Karena ketika kita merangkai kata, mengucapkan kata, kita sudah mendefinisikan sesuatu. Nah, ketika saya mendefinisikan sesuatu, sebetulnya kan pikiran saya sudah ruwet kan? Sudah ruwet, sudah ruwet. Aduh, terima kasih, kopinya enak sekali, saya bersyukur bisa menikmati kopi ini gitu. Nah, pikiran saya ruwet karena saya berusaha mendefinisikan ini. Kalau saya benar-benar bersyukur, ya, nggak ada kata yang keluar. Tetapi ketika saya mengekspresikan, nah kan kadang kita rancu antara bersyukur dan mengekspresikan rasa emosional. Saat saya menikmati kopi dan enak, kata-kata yang keluar ini kan ekspresi dari rasa emosional, bukan bersyukur. Pada saat saya bersyukur, saya diem karena nggak ada kata-kata yang bisa keluar, nggak ada kata-kata. Tapi kemudian setelah pikiran saya berhenti beberapa saat untuk bersyukur, ekspresi emosional saya muncul. Kemudian saya merangkai kata, walaupun itu menjadi ruwet lagi ya. Tapi kan itu ekspresi ya, itu ekspresi. Jadi sebenarnya nggak perlu ada kata diem berarti ya? Iya, iya, betul. Kalau karakter orang itu ekspresif, ya dia akan mengatakan itu. Kalau karakternya ekspresif, tapi kan ada karakter orang-orang yang nggak ekspresif, yang ketika menikmati sesuatu itu diem. Nah, itu bersyukur. Iya. Nah, makanya kadang yang disalahartikan kan ucapan syukur kan. Nah, ucapan yang dikatakan ucapan syukur itu ekspresi emosional. Itu berbeda dengan bersyukur. Pada saat bersyukur tuh, nggak ada kata yang bisa keluar. Tapi ketika saya itu tipe orang ekspresif, maka kemudian saya merangkai kata. Terima kasih, ya dewa, gitu misalnya. Ya pancake. Ya pancake. Terima kasih ya kopi. Gitu. Berarti Gitu. berarti tidak diucapkan dengan lisan kita mendengar itu ya Pak? Tidak. Itu yang membuat kacau itu. Iya, betul. Karena dalam bersyukur dia harus diem begitu. Iya, bukan harus ya. Nggak harus. Tetapi Ada yang bukan harus, nggak Jadi harus. kalau kita Tetapi sadar memang aja. Oh ya. syukur itu kita tidak bisa mengidentifikasi apapun. Karena kita sedang merasakan sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Ya, kembali lagi kan, setelah turun gitu kan. Itu kan di peak, di puncaknya kita tidak bisa mendefinisikan. Tetapi kan itu tidak bisa berlangsung selamanya kan, 24 jam nggak bisa, 5 menit aja nggak bisa bahkan. Nah, kemudian akan turun lagi kan, kemudian kita masuk lagi dalam state identifikasi. Nah, pada saat kita masuk di identifikasi, kita menjadi ekspresif. Jadi ada ekspresi oh God, oh no, itu ekspresif ya, itu bukan syukur ya itu. Ini Oh my God gitu ya. Oh God, oh no, oh God, oh no, itu ekspresi emosional. Alhamdulillah. Itu ekspresi emosional.